Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Solehatul Laila, NPM 1914231008 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi singkat mengenai motor listrik dan juga akan mereview suatu alat atau mesin yang menggunakan motor listrik. Motor listrik merupakan suatu piranti yang merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pengubahan energi ini terjadi melalui media elektromagnet. Nah, energi mekanik yang terbentuk ini banyak sekali digunakan oleh industri untuk kinerja industri tersebut, seperti untuk memutar impeller pompa, blower atau fan, kemudian untuk menggerakkan kompresor, untuk memindahkan beban atau bahan yang digunakan untuk bahan baku industri, dan masih banyak lagi. Selain itu, motor listrik ini juga banyak digunakan pada peralatan-peralatan yang ada di rumah atau untuk kebutuhan rumah tangga. Contohnya itu sebagai pemutar blender, mixer, kipas angin, dan masih banyak lagi. Nah, motor listrik ini juga sering disebut sebagai kuda penggerak industri. Karena apa? Karena sebagian besar atau sekitar 70% dari penggunaan listrik pada suatu industri itu digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Nah, dalam perkembangannya motor listrik ini ada berbagai jenis, yaitu motor listrik DC, AC, dan motor modern yang menggunakan energi pendukung dari elektronika daya. DC atau arus searah merupakan motor listrik yang menggunakan arus langsung tidak langsung. Nah, DC ini digunakan pada penggunaan khusus, di mana memerlukan torsi yang lebih tinggi, serta menggunakan kecepatan tetap dengan kisaran yang luas. Nah, motor DC ini banyak digunakan pada motor-motor kecil yang menggunakan elektronika yang arahnya tuh searah. Biasanya DC ini digunakan pada pemutaran kaset, pemutaran piringan magnetik di hard disk komputer, kemudian pada kipas angin komputer, dan masih banyak lagi. Setelah DC, ada motor listrik AC. AC atau arus listrik bolak-balik merupakan motor listrik yang merubah energi listrik menjadi energi mekanik daripada rotor yang ada di dalamnya. Nah, berbeda dengan DC, AC ini tidak dipengaruhi oleh adanya kutub positif atau kutub negatif, tetapi langsung terhubung oleh sumber listrik. Kinerja dari AC ini adalah memanfaatkan perbedaan fasa dari sumber yang kemudian menjadi energi untuk perputaran rotor tersebut. Alat atau mesin yang akan saya review di sini adalah vacuum cleaner atau penyedot debu dengan motor listrik DC. Alasan saya mereview alat tersebut adalah karena seperti yang telah kita ketahui bahwa perkembangan peralatan rumah tangga semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Hal ini memungkinkan pekerjaan manusia menjadi semakin ringan, efektif, dan lebih efisien. Salah satunya untuk membersihkan karpet, kursi, hordeng, ataupun jok mobil dari debu. Nah, alat yang digunakan di sini adalah vacuum cleaner atau penyedot debu. Dan menurut saya, alat ini memiliki kinerja atau prinsip kerja yang unik dan spesial, artinya berbeda dengan alat-alat elektronik lainnya. Sehingga sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah mesin dan peralatan industri, perlu memahami tentang prinsip, kinerja, ataupun komponen-komponen dari mesin tersebut, sehingga bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa, khususnya saya, untuk pada dunia permesinan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari vacuum cleaner. Sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang prinsip dari alat tersebut, saya akan menjelaskan mengenai vakum. Vakum merupakan ruangan hampa udara. Hampa udara yang dimaksud di sini adalah ketika suatu ruangan memiliki tekanan yang lebih rendah dari atmosfer. Nah, sistem vakum ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita minum air dari gelas menggunakan sedotan, di mana pada saat sedotan terhubung dengan mulut, kemudian mulut terhubung dengan saluran pencernaan sampai ke perut yang memiliki sistem vakum. Nah, adanya sistem vakum dari perut kita ini memungkinkan air dari dalam gelas ini dapat mengalir hingga sampai ke perut. Mekanisme dari kegiatan meminum air dari gelas menggunakan sedotan tersebut sama dengan prinsip kerja pada alat vacuum cleaner. Namun, pada vacuum cleaner ini lebih rumit dan lebih kompleks lagi. Prinsip kerja dari alat vacuum cleaner secara sederhana adalah proses hisap dan buang dengan sejumlah prinsip fisika yang membersihkan debu secara lebih efektif. Nah, cara kerja dari alat ini adalah ketika alat ini dihidupkan, maka fan atau blower akan menghasilkan udara vakum. Udara vakum ini akan memungkinkan kotoran atau debu terhisap ke dalam mesin dan kemudian akan disaring. Nah, debu yang tersaring ini kemudian akan terkumpul dalam satu wadah. Manfaat dari alat vacuum cleaner ini adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam membersihkan perabotan di rumah, seperti pada sofa, hordeng, karpet, dan jok mobil. Nah, alat ini memiliki kelebihan yang lebih efektif dan lebih efisien daripada kita menggunakan atau membersihkannya menggunakan kemoceng atau hanya lap biasa. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan dari vacuum cleaner adalah kelebihannya, alat ini dapat dibawa kemana saja karena tidak terhubung oleh instalasi listrik secara langsung, sehingga dia dalam pergerakannya itu tidak dibatasi karena tidak ada hubungan dengan arus listrik. Kemudian untuk kekurangannya, alat ini memiliki pasokan listrik yang terbatas sehingga perlu dicas ulang, dan juga harganya relatif mahal sehingga tidak semua rumah tangga dapat membelinya. Saran dari saya mengenai vacuum cleaner motor listrik DC yang saya review ini adalah, menurut saya kinerja dari alat ini sudah cukup baik dalam penciptaannya. Namun sedikit saran dari saya untuk meningkatkan efektivitas dari alat tersebut, menurut saya perlu dilakukan perbesaran pada watt dan daya dari alat tersebut, sehingga apabila wattnya diperbesar maka daya hisap dari mesin tersebut kan semakin besar sehingga lebih efektif. Namun jika wattnya diperbesar, juga diperlukan perbesaran pada kapasitas energi pada mesin tersebut, sehingga apabila kapasitasnya diperbesar, wattnya diperbesar, maka kinerjanya akan lebih efektif lagi dalam menyedot debu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perilaku, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.